Setiap perang memiliki peran dan pengaruh bagi sejarah dunia. Kehancuran dan kematian yang diciptakan perang sudah pasti meninggalkan luka di daerah yang mengalaminya, sekitarnya, dan bahkan di tempat yang jauh dari lokasi perang. Perang Dunia Kedua adalah perang terhebat dalam sejarah manusia yang otomatis mempengaruhi jalannya sejarah dunia sampai hari ini. Pengaruh yang paling mudah, paling langsung terasa buat kita salah satunya adalah kemerdekaan Indonesia. Tanpa Perang Dunia Kedua di Asia, atau yang kadang disebut juga Perang Pasifik ini, kemerdekaan Indonesia tak akan tercapai pada 17 Agustus 1945. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Merdeka! Selain kemerdekaan Indonesia, pengaruh lain Perang Pasifik yang amat terasa adalah persenjataan nuklir. Munculnya senjata spektakuler inilah yang menyebabkan terjadinya perang dingin antara kedua pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang yang amat berbeda dengan perang-perang sebelumnya. Perang yang tanpa baku tembak pun kehancuran total bisa terjadi dalam sekejap mata. Bahkan hari ini, hampir 30 tahun setelah Perang Dingin selesai, dampak persenjataan nuklir masih terasa sampai hari ini. Jepang masih menjadi satu-satunya negara yang kotanya dijatuhi bom atom. Seluruh dunia masih ramai membicarakan tewasnya ribuan rakyat Hiroshima dan Nagasaki akibat tindakan maha dahsyat kedua bom atom. Begitu banyak yang masih memperdebatkan, perlu gak sih bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki? Apakah Amerika Serikat memang sekejam itu sampai harus menggunakan bom atom untuk memenangkan perang? Ini pertanyaan penting sebab pertanyaan ini akan mempengaruhi perang di masa depan. Proses menjawab pertanyaan ini juga akan menyibak beberapa hal yang kurang diketahui oleh banyak orang. Awal Perang Pasifik. Perang Pasifik adalah perang antara Amerika Serikat melawan Kekaisaran Jepang pada 7 Desember 1941 sampai 14 Agustus 1945. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa yang melatar belakang keterlibatan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Intinya, perang terjadi karena ketidakpuasan Jepang akan hasil Perang Dunia Pertama, akan tatanan dunia saat itu yang didominasi oleh negara-negara Barat. Para pemimpin dan rakyat Jepang merasa Jepang sudah ditakdirkan memimpin Asia. Jepang berhak atas sumber daya alam yang berlimpah ruah di Asia, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan negara Barat lainnya. Supaya Jepang yang amat mementingkan gengsi, kehormatan, dan rasa malu mengalahkan pertimbangan rasional bahwa perang melawan negeri-negeri Barat, termasuk Amerika Serikat, akan menjadi bencana sendiri buat Kekaisaran Jepang. Sifat pasif pemimpin-pemimpin senior Jepang saat itu membuat perang menjadi sebuah keniscayaan. Tanpa peringatan atau deklarasi perang, Jepang membom Pearl Harbor tanggal 7 Agustus 1941. Amerika Serikat pun sontak kaget dan merasa seperti ditusuk dari belakang, karena pada saat bersamaan, Jepang sedang mengusahakan diplomasi perdamaian. Tak lama setelah serangan Pearl Harbor, pasukan Jepang menyerang jajahan-jajahan negara Barat di Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda. Untuk perang penaklukan pun dimulai. Faktor industri dan ekonomi. Perang di abad ke-18 sampai pertengahan abad ke-20 adalah perang industri. Kapasitas industri menjadi faktor utama penentu kemenangan. Pabrik siapa yang bisa membuat tank lebih banyak, pabrik siapa yang bisa membuat pesawat terbang lebih canggih, pabrik siapa yang bisa membuat kapal perang lebih besar, dan seterusnya. Sebelum perang dimulai pun, banyak pemimpin senior Jepang sudah merasa mereka tak mampu untuk menang. Dasarnya adalah faktor industri ini. Mereka tahu betul pabrik Amerika Serikat jauh lebih banyak dan besar. Rakyatnya juga 2 kali lipat lebih banyak, begitu pula sumber daya alamnya. Jangan lupa juga, ini bukan cuma soal kuantitas, tapi juga soal kualitas. Teknologi Amerika Serikat saat itu minimal setingkat di atas teknologi Jepang. Nah, kalau pembicaraan Perang Pasifik, kita sedang membicarakan Perang Laut. Di tahun 1940-an itu, kapal terpenting dalam Perang Laut adalah kapal induk, aircraft carrier.
Sesaat sebelum perang dimulai, jumlah kapal induk Jepang memang lebih banyak. Tapi dengan kekuatan industrinya, Amerika Serikat dengan sigap menyalip dan jauh mengungguli produksi kapal induk Jepang selama Perang Pasifik berlangsung. Jalannya Perang Pasifik. Jumlahnya kemampuan produksi ini terlihat jelas di medan perang. Di awal perang, Jepang yang menang start, menang semangat apalagi didukung faktor kejutan bisa merebut Asia Tenggara dengan amat mudah dan cepat. Namun, Laksamana Yamamoto atau komandan armada Jepang pada saat itu sudah meramalkan 6 bulan pertama kita akan sukses. Berikutnya sih, gelap. Periode gelap dimulai Mei 1942 ketika Amerika Serikat bisa mengimbangi Jepang dalam pertempuran Laut Karang. Walaupun pihak Jepang memenangkan pertempuran ini secara taktis, armada mereka membatalkan rencana untuk merebut ibu kota Papua New Guinea. Lalu, kegelapan benar tiba pada Juni 1942 dalam pertempuran Midway di dekat Hawaii. Di luar dugaan, Jepang kehilangan 4 kapal induknya, sementara Amerika Serikat cuma kehilangan 1. Perhatikan, pertempuran Midway terjadi awal Juni 1942, tepatnya 6 bulan setelah Pearl Harbor. Ramalan Yamamoto menjadi kenyataan. Setelah Midway, kedua belah pihak bertempur mati-matian di daerah Guadalcanal, Agustus 1942 sampai Februari 1943. Keadaan pun berimbang, kedua belah pihak ganti-gantian kehilangan kapal perang. Tapi dengan keunggulan industri seperti yang terlihat pada perang sebelumnya, Amerika Serikat tak perlu risau dengan kapal induk yang karam karena tergantikan dengan produksi kapal induk baru yang lebih banyak, lain halnya dengan Jepang. Setelah Midway dan Guadalcanal, pihak Jepang pun tiba-tiba merasa kesulitan baru. Mereka kurang cepat memproduksi pilot. Latihan pilot Angkatan Laut Jepang itu terkenal berat dan sulit. Akibatnya cuma sedikit pilot yang bisa lulus. Lulusan-lulusan baru sekolah penerbangan ini tidak sebanyak pilot yang gugur di Midway, Guadalcanal, dan tempat lain. Pihak Amerika Serikat bukan cuma punya lebih banyak calon pilot, tapi sekolah penerbangannya tidak seberat pihak Jepang, sehingga produksi pilot mereka juga terus menambah jumlah pilot di kapal induk mereka. Di tahun 1943, ketika Amerika menerima 65 kapal induk baru, Angkatan Laut Amerika Serikat bergerak. Kehadiran puluhan kapal induk baru ini membuat Amerika Serikat bisa memenuhi langit pulau manapun di Samudra Pasifik dengan pesawat mereka. Menang saja tidak cukup, menang dengan berlebihan, dengan amat telak, overkill barulah aman. Itulah prinsip armada Amerika saat itu. Armada Jepang pun tahu diri, mereka menghindar, tak berani lagi menghadapi armada Amerika Serikat seperti di Midway atau Guadalcanal. Akibatnya, armada Amerika Serikat dengan mudah merebut Irian, Kepulauan Gilbert, dan Marshall. Tidak ada pulau benteng milik Jepang yang bisa menahan serbuan armada raksasa milik Amerika Serikat ini. Namun, pihak Amerika Serikat kali ini bertemu dengan sesuatu yang mengejutkan mereka. Sikap pantang menyerah pasukan Jepang. Saat pasukan Jepang di pulau-pulau itu terkepung, hampir tidak ada menyerah. Sampai titik darah penghabisan mereka bertempur. Bahkan ketika peluru mereka habis, mereka tak segan-segan menyerang tentara dan tank Amerika Serikat dengan katana. Ketika sudah terpojok, ketika tak bisa lawan lagi, rame-rame tentara Jepang masih menerjang tentara Amerika Serikat atau malah bunuh diri.